genus Entamoeba. Parasit ini umumnya menginfeksi manusia dan menyebabkan penyakit yang disebut amoebiasis. Diperkirakan Entamoeba histolytica telah menginfeksi sekitar 30-50 juta orang di seluruh dunia dan lebih lanjut lagi telah menyebabkan sekitar 55.000 kematian setiap tahunnya. Berikut adalah klasifikasi dari Entamoeba histolytica. Yang pertama, domain Eukaryota, kerajaan Amoebozoa, filum Archaeamoebae, subfilum Conosa, kelas Tubulinea, ordo Amobida, famili Entamoebidae, genus Entamoeba, dan spesiesnya Entamoeba histolytica. Entamoeba histolytica mempunyai dua stadium morfologi. Yang pertama ada tropozoid. Tropozoid ini memiliki morfologi yang tampak amoeboid yang berukuran 15-30 mikrometer, yang berukuran lebih besar daripada strain yang lebih invasif. Memiliki satu nukleus dengan karyosom sentral dan ektoplasmanya yang jernih dan tebal. Terkadang terlihat pseudopodi yang terlihat seperti jari dan terdapat granular yang halus. Yang kedua, kista, berbentuk sferical, ukuran 10-20 mikrometer, mempunyai dinding refraktil tipis, sitoplasma mengandung benda kromatoid gelap, dan memiliki nukleus dengan kromosom sentral dan kromatin nukleunya tersebar rata pada tepi nukleus. Habitat Entamoeba histolytica. Entamoeba histolytica merupakan parasit obligat di mana manusia sebagai host definitifnya. Parasit ini mungkin akan menginfeksi mamalia lain seperti anjing dan monyet, tetapi perlu diketahui tidak mempengaruhi sistem penyebarannya secara signifikan. Protozoa ini akan tinggal di dalam sistem tubuh manusia, yaitu sistem intestinal, baik dalam usus besar maupun usus kecil, dan akan bereplikasi. Bentukan trofozoid dan kista bisa ditemukan di dalam tinja pasien, di mana trofozoid ditemukan pada tinja encer, sedangkan kista ditemukan dalam tinja yang padat. Bisa juga ditemukan dalam darah ketika terjadi migrasi. Siklus hidup Entamoeba histolytica. Infeksi ini dimulai dari tertelannya kista melalui makanan, air, maupun tangan yang tercemar tinja penderita. Kista ini pada umumnya ditemukan pada tinja yang keras dan padat dan mempunyai sifat yang tahan terhadap suasana asam pada lambung. Kista ini akan langsung menuju ke usus halus dan akan terjadi pelepasan tropozoid dan akan menuju ke usus besar. Di usus besar, tropozoid ini akan melakukan replikasi dengan melakukan pembelahan minat. Kemudian akan menghasilkan tropozoid muda yang akan berkembang menjadi tropozoid tua. Tropozoid tua ini akan berubah menjadi kista dengan tujuan untuk mempertahankan dirinya dari lingkungan luar ketika ia dikeluarkan melalui tinja. Karena tropozoid ini tidak tahan terhadap lingkungan luar dan juga kondisi asam pada lambung. Kista ini awal mulanya hanya memiliki satu nukleus, tetapi dalam proses pematangannya ia akan memiliki 4 nukleus dengan kromosom pada sentral. Kemudian kista ini akan dikeluarkan bersamaan dengan tinja yang nantinya akan terjadi transmisi melalui fekal oral dan siklus itu akan kembali terulang. Gejala Entamoeba histolytica. Gejala ini umumnya bervariasi dari ringan hingga berat, tergantung pada tingkat keparahannya. Pertama ada diare, kedua ada penurunan berat badan atau kehilangan nafsu makan, ketiga ada demam, keempat ada pembengkakan hati, kelima ada pembengkakan usus besar. Selanjutnya, diagnosis penyebab infeksi Entamoeba histolytica. Infeksi Entamoeba histolytica bersifat asymptomatik, yang artinya gejala yang ditimbulkan dari pasien sulit dideteksi. Maka, untuk mendiagnosis penyakit penyebab Entamoeba histolytica dapat dilakukan dengan cara pemeriksaan secara mikroskopis, yaitu untuk melihat trofozoid dan kista pada feses pasien yang terinfeksi Entamoeba histolytica. Tes darah juga bisa dilakukan jika infeksinya telah menyebar ke organ tubuh lainnya. Tes darah juga bisa hasilnya positif karena pasien pada masa lalunya pernah didiagnosis penyakit amoebiasis.
Selanjutnya adalah pengobatan. Untuk orang-orang yang terinfeksi oleh Entamoeba histolytica atau terkena amoebiasis dapat melakukan pengobatan dengan 3 cara. Yang pertama adalah konsumsi obat-obatan. Untuk infeksi usus tanpa gejala yang disebabkan oleh Entamoeba histolytica dapat diobati dengan agen amoebiasis luminal. Contohnya itu seperti paromomicin dan diloxanid furet. Kemudian untuk terapi utama dari amoebiasis sendiri, terutama amoebiasis simptomatik, dapat dilakukan dengan hidrasi dan penggunaan metronidazol dan tinidazol. Yang kedua, menjaga kebutuhan cairan tubuh. Diare ataupun muntah dapat menyebabkan pasien kekurangan cairan tubuh. Oleh karena itu, perlu untuk meningkatkan cairan tubuh. Pasien dapat mengonsumsi oralit ataupun menerima cairan berupa infus. Konsumsi air putih ataupun makanan berkuah dapat meningkatkan cairan tubuh. Yang ketiga, perawatan lanjutan. Bila pasien terkena komplikasi seperti lubang pada usus ataupun pelebaran pada usus besar, prosedur dalam pembedahan dapat dipertimbangkan. Pencegahan dari infeksi parasit Entamoeba histolytica adalah yang pertama, memastikan bahwa tempat pembuangan feses dalam keadaan yang higienis. Yang kedua, yakni memastikan sanitasi lingkungan dalam keadaan yang baik. Yang ketiga, menjaga kebersihan lingkungan dan juga kebersihan diri dengan cara mencuci tangan sebelum dan sesudah makan. Dan yang keempat, mengonsumsi makanan yang sudah matang sempurna.